Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya cintai para alumni Pondok Pesantren Modern Man'ana dan Zawiyah, para wali santri dari Pondok Pesantren Man'ana dan Zawiyah, juga jemaah Thariqah As-Saziliyah dan jemaah Thariqah Waqiah. Berbagai macam pertanyaan dan banyaknya pertanyaan yang masuk ke inbox mengenai soal takdir. Saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi intinya dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah soal takdir. Bahwa takdir itu hampir saja sama derajatnya dengan ruh, yang manusia hanya diberi sedikit saja pengetahuannya. Tapi kemudian ada kesimpulan besar yang ingin saya ilustrasikan mengenai takdir ini. Pertama, kira-kira begini ilustrasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta saya untuk ke pesantren Man'ana yang ada di Bogor. Begitu pula meminta istri saya untuk menuju ke pesantren yang ada di Bogor. Ke Bogor lah gitu ya. Kami berdua dari pesantren cabang di Zawiyah Cirebon. Tapi kemudian Allah meminta saya ke Bogor itu melalui jalan tol. Sementara Allah meminta istri saya menuju Bogor melalui jalan biasa Indramayu. Masing-masing diperintah untuk bawa mobil. Jadi saya diperintah oleh Allah untuk ke Bogor dengan mengendarai mobil sendiri melalui jalan tol. Sementara Allah perintahkan istri saya ke Bogor mengendarai mobil sendiri melalui jalan biasa. Yang saya maksud adalah jalan tol yang saya lalui itu adalah takdir. Dan jalan biasa yang dilalui oleh istri saya itu adalah takdirnya. Baik, kemudian tiba-tiba di tengah jalan saya berpikir nggak enak lewat tol. Saya kepengen lewat jalan biasa aja, bisa melihat pemandangan, bisa berhenti dimanapun saya suka dan lain sebagainya. Akhirnya saya coba lewat jalan biasa putar haluan. Dan ternyata yang terjadi adalah saya nabrak, kecelakaan fatal yang akibatnya saya nggak sampai ke Bogor, tapi ke rumah sakit. Begitu pula kemudian istri saya, takdirnya melalui jalan biasa. Tapi kemudian dia berpikir enak, jalan tol mah bebas hambatan. Akhirnya istri saya ngebelot dari takdir dan kemudian dia putar haluan. Dia masuk ke jalan tol. Ternyata di jalan tol dia ditabrak dari belakang, yang akhirnya kecelakaan fatal yang membuat istri saya tidak sampai ke Bogor, ke rumah sakit. Nah, kenapa demikian? Karena Allah perintahkan saya, mentakdirkan saya lewat jalan tol. Mungkin karena Allah tahu tabiat saya yang suka ngebut gitu. Makanya Allah takdirkan saya lewat jalan tol. Sementara Allah melihat tabiat istri saya yang tidak bisa ngebut, sebaliknya gitu. Maka Allah kemudian takdirkan istri saya untuk melalui jalan biasa agar selamat. Jadi yang penting kata Allah sampai ke Bogor selamat gitu. Jadi maunya Allah, saya mengikuti takdir saya. Kalau saya disuruh lewat jalan tol, ya saya lewat jalan tol. Enak nggak enak, suka nggak suka, saya jalani aja udah. Insya Allah sampai ke Bogor dengan selamat. Begitu pula Allah takdirkan istri saya lewat jalan biasa. Suka nggak suka, lalui saja. Yang penting Allah kepingin kami semua sampai di Bogor dengan selamat. Begitu pula soal kita semua manusia ini. Ada yang ditakdirkan kaya, ada yang ditakdirkan miskin. Semua hamba Allah, Allah kepinginnya masuk surga. Tapi karena melihat tabiat-tabiat yang ada pada hambanya itu, si A
untuk bisa masuk surga kalau dia dijadikan orang kaya. Si B untuk bisa masuk surga kalau dia jadi orang miskin. Maka jalani saja itu, jalani saja. Yang penting Allah kepinginnya kita bisa kumpul di dalam surga. Ada orang yang ditakdirkan melalui jalan miskin, kemudian dia tidak terima, yang akhirnya dia melakukan kecurangan dan lain sebagainya untuk bisa menjadi kaya. Akibatnya fatal, entah dia ditangkap atau pola hidupnya jadi berpenyakitan dan sengsara, anak-anaknya rusak, istrinya selingkuh dan lain sebagainya. Nauzubillah. Artinya yang Allah inginkan semua manusia itu masuk ke dalam surga melalui jalan takdirnya masing-masing. Yang kaya juga begitu. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi kita dipinta untuk menjalani takdir itu sebaik mungkin. Kalau satu tindakan kita sudah mengarah kepada dosa, curang dan lain sebagainya, itu tandanya kita sedang berpindah haluan atau kita tidak menerima takdir itu. Jadi selama kita tidak berbuat curang, selama kita tidak berbuat dosa, kita masih berada di jalan takdir Allah, yang insya Allah kita akan sampai kepada apa yang Allah inginkan, yaitu surga. Saudara pemirsa yang Allah muliakan, jadi hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita menerima jalan takdir kita. Kalau kita sudah bisa menerima jalan takdir kita itu, maka kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah mampu bersyukur kepada Allah, niscaya hidup kita akan bahagia. Tentunya selamat kita dalam perjalanan takdir kehidupan ini, maka ujungnya kita akan seperti yang diinginkan oleh Allah, masuk ke dalam surga. Jadi jelasnya, nikmati saja perjalanan takdir ini, terima semuanya dengan hati yang rela, suka tidak suka terus jalani. Jangan sampai kita berbuat curang hanya untuk berpindah haluan, sebab nanti jangankan surga, bahkan di dunia pun kita akan celaka. Wallahu a'lam bimuradih. Mudah-mudahan Allah terus berikan hidayah kepada kita untuk bisa memahami soal takdir ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.